Sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya, kita bahas sedikit dulu tentang respirasi. Di mana respirasi dalam arti luas merupakan pertukaran gas antara organisme dengan lingkungan. Sedangkan dalam arti khusus yaitu adanya pengambilan gas oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Respirasi terbagi atas respirasi eksternal dan internal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas antara organisme dengan lingkungan sekitar. Sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran udara yang terjadi antara sel dan organ di dalamnya. Tumbuhan juga menyerap oksigen untuk pernafasannya. Umumnya, pernafasan pada tumbuhan diserap melalui daun atau stomata. Pada keadaan aerob, tumbuhan melakukan respirasi secara aerob, sedangkan pada keadaan anaerob atau kurang oksigen, tumbuhan melakukan respirasi secara anaerob. Pada respirasi aerob, terjadi pembakaran atau oksidasi zat gula atau glukosa secara sempurna sehingga menghasilkan energi jauh lebih besar sebanyak 36 ATP daripada respirasi anaerob yang hanya menghasilkan energi sebanyak 2 ATP. Adapun alat dan bahan dari praktikum ini yaitu yang pertama, alatnya ada 2 buah botol kaca berukuran kecil atau berukuran sedang, lalu ada sendok, pulpen, penggaris, dan sedotan. Sedangkan bahannya ada air, tisu, tumbuhan, pewarna makanan, plastisin, dan kapur sirih. Baiklah, marilah kita laksanakan praktikumnya. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu kita ambil kapur sirih lalu kita masukkan ke dalam air, lalu kita aduk agar membentuk larutan kapur sirih, dan kita ambil 2 botol kaca tadi, di mana masing-masing botol kaca tersebut kita isikan tisu atau boleh juga kapas ke dalam masing-masing botol ini, dan kita ratakan agar tisunya merata pada dasar botol menggunakan pulpen atau benda lainnya. Selanjutnya kita masukkan larutan kapur sirih ke masing-masing botol sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu ambillah tumbuhan dan masukkan ke dalam salah satu botol yang telah kita isikan kapur sirih tadi, dan kita tutup botol tersebut menggunakan plastisin yang telah diberi sedotan di atasnya. Begitu pula pada botol yang lainnya yang tidak diberi tumbuhan, kita tutup juga menggunakan plastisin dan yang telah diberi sedotan. Ini bertujuan agar tidak dapatnya udara masuk ke dalam botol. Lalu kita ambil pewarna makanan dan kita tetesi pada sedotan tersebut dan kita amati selama 5 menit, di mana setiap menitnya kita lihat berapa panjang pewarna makanan tersebut turun ke dalam sedotan. Adapun hasil dari praktikum ini yaitu di mana kita lakukan selama 5 menit. Di setiap menitnya kita lakukan pengukuran, di mana pada menit pertama botol A yang diisi dengan tumbuhan memiliki panjang 1,5 cm, sedangkan botol B yang tidak ada tumbuhannya panjangnya 0,1 cm. Pada menit kedua, botol A
panjangnya mencapai 2 cm dan botol B 0,2 cm. Pada menit ketiga, botol A mencapai panjang 3,3 cm dan botol B 0,2 cm. Pada menit keempat, botol A mencapai panjang 3,2 cm dan botol B 0,3 cm. Dan pada menit kelima, botol A panjangnya mencapai 4,2 cm dan botol B mencapai 0,3 cm. Jadi, dari hasil praktikum tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tumbuhan melakukan pernafasan atau respirasi yang mana dibuktikan pada botol A yang diisi tumbuhan di dalamnya dengan ciri pewarna makanan menuju ke bawah sedotan, dan pada dinding botol terlihat uap air yang membuktikan adanya H2O dan CO2 yang dilepaskan. Sedangkan pada botol B yang tidak ada tumbuhannya, tidak terjadi proses pernafasan di sana, walaupun ada pergerakan dari pewarna makanan. Hal ini mungkin diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu dari luar maupun faktor dari dalam.